Hello students, how are you today? I hope that all of us are fine. Now, we are still discussed about comparative degree. Ya, hello anak-anakku semuanya. Apa kabarmu hari ini? Harapan Mem, kiranya semua anak-anakku tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita masih membahas tentang degrees of comparison atau tingkat perbandingan bagian yang kedua yaitu comparative degree yaitu tingkat lebih. Nah, pada pertemuan kita yang lewat sudah kita bahas tingkat lebih itu rumusnya ada dua. Yang pertama ada rumus yaitu adjective plus er plus than. Nah, rumus yang pertama ini adalah untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Ya, sekali lagi. Rumus pertama dari comparative degree yaitu adjective plus er plus than. Rumus ini digunakan untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Oke, nah kamu sudah mengerjakan juga latihan yang sudah memberikan kepada kalian. Nah untuk itu, saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mengerjakannya dengan baik. Nah sekarang kita lanjutkan rumus comparative degree yang bahagian B, yaitu, ini dia rumusnya ya nak, ini, more plus adjective plus than. Ya, nah jadi di depan adjektifnya ada kata more. Ya, untuk rumus yang B ini yang kedua, di depan adjektifnya atau sebelum adjektifnya kita memakai kata more, kemudian diikuti oleh adjektif atau kata sifat, kemudian kata than. Nah, dalam kurung in bracket di sini ada keterangannya for adjective more than one syllable. Ya. Artinya rumus ini digunakan untuk kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Nah, anak-anakku semuanya, ternyata adjektif itu atau kata sifat itu unik, ya, unik. Keunikannya di mana? Ada yang terdiri dari satu suku kata, ada pula adjektif yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Nah, jadi khusus untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, more than one syllable, kita tidak menambahkan er setelah kata sifatnya seperti rumus yang A, tetapi menambahkan more di depan kata sifatnya. Ingat, prinsip comparative degree itu adalah membandingkan dua hal. Ya, artinya di situ ada mengandung makna kata lebih. Oke, nah kita lihat contohnya. Number one, di example number one, Felix more diligent than Bangkit. Nah, diligent ini adalah adjektif atau kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Jika dia terdiri dari adjektifnya itu lebih dari satu suku kata, kita tidak menambahkan er di belakang kata sifatnya, tetapi menambahkan more di depan kata sifatnya. Jadi makna nomor satu ini, makna kalimat nomor satu adalah Felix lebih rajin daripada Bangkit. Jadi artinya tetap ya, untuk komparatif mengandung makna lebih. Ada kata lebih di situ, membandingkan dua hal yang berbeda. Ya, jadi Felix itu lebih rajin daripada Bangkit. Ini hanya sekedar contoh ya nak ya. Jadi
Jangan pula nanti jadi bahan omongan di sekolah. Oh, Felix lebih rajin daripada Bangkit, ya. Nah, jadi bahan omongan. Jangan seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh yang menyatakan bahwa adjektif atau kata sifat diligent itu lebih dari satu suku kata. Untuk tingkat komparatif menambahkan more di depan adjektifnya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ya. Example number 2, Sule more popular than Tukul. Di sini adjektifnya atau kata sifatnya adalah popular. Tentu kata popular ini, adjektifnya ini lebih dari satu suku kata. Makanya ada kata more di depannya. Paham ya nak? Jadi jangan kamu katakan nanti Sule populerer than Tukul. Salah, incorrect. Ya, salah. Mengapa? Karena kata popular itu adalah adjektif yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Untuk tingkat komparatif, tambahkan more di depannya. Maka, makna kalimat nomor 2 ini adalah Sule lebih terkenal daripada Tukul. Okay, next. The last example, contoh terakhir, number 3. Kristania more beautiful than Amel. Ya, kata beautiful ini adalah kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. More than one syllable. Lebih dari satu suku kata, maka untuk tingkat komparatif tambahkan more di depan adjektifnya. Ya, kalau kamu mengatakan nanti Kristania beautifuler than Amel. Salah. Mengapa nak? Karena kata beautiful itu adalah yang lebih dari satu suku kata. Kalau adjektifnya satu suku kata, bagaimana rumusnya untuk tingkat komparatif? Ya, menambahkan er di belakang adjektifnya. Lebih dari satu suku kata. Jika adjektifnya lebih dari satu suku kata, kita menambahkan more di depannya. Maka makna dari contoh kalimat yang ketiga ini adalah Kristania lebih cantik daripada Amel. Oke, anak-anakku semuanya? Ya, jadi inilah dia penjelasan tentang comparative degree tingkat lebih yang terdiri dari dua rumus. Ya, consist of two patterns of comparative degree. Pattern yang pertama, rumus yang pertama apa nak? Ya, adjektif plus er plus than. Itu untuk adjektif yang terdiri dari satu suku kata. Oke, rumus yang lain yaitu more plus adjektif plus than. Ini untuk kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Ya, contoh-contoh kata sifat yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, ada diligent, ada popular, ada beautiful, dan ada banyak lagi yang lain. Nah, di sini ada 3 contoh yang membuat untuk comparative degree yang kata sifatnya lebih dari satu suku kata. Ada 3 contoh. Jadi, memang contoh ini kamu tambah lagi menjadi 5. Berarti kamu membuat 2 contoh lagi. 2 more of example for adjective more than one syllable. Ya, 2 contoh lagi untuk kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Ingat, untuk kata sifat yang lebih dari satu suku kata tidak menambahkan er di belakang adjektifnya, tetapi menambahkan more di depan adjektifnya, kata than itu tetap ada. Oke, paham ya nak? Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini, anak-anakku semuanya bisa mengerti dengan baik. Dan 2 contoh lagi kamu kerjakan. Kerjakan di buku latihanmu, kemudian fotokan dan kirim ke Google Classroom kita. Nah, jadi himbauan mem semuanya supaya mengerti
Oke, anak-anakku semuanya, silahkan bekerja, kerjakan dengan baik, semuanya harus mengerjakan. Karena apa yang kamu kerjakan itu pasti ada nilainya. Oke? Ya, selamat mengerjakan, sampai bertemu kembali. Terima kasih.